di video sebelumnya tuh adalah laptop impian saya zaman kuliah. Nah, pas kerja laptop impian saya tuh berubah lagi nih guys kriterianya. Jadi karena jarak dari rumah ke lokasi kerja tuh lumayan jauh, terus juga saya harus selalu commute naik kendaraan umum tiap hari, saya jadi pingin banget punya laptop yang ringan, baterainya tahan lama, tapi performanya tetap nampol. Nah, hal-hal ini saya temuin di laptop terbarunya Asus nih best friend, yakni ZenBook 14 OLED UM3406. Laptop yang satu ini tuh bisa tahan digunakan berjam-jam tanpa perlu diisi ulang baterainya. ZenBook 14 OLED memancarkan aura profesionalisme dengan desain warna hitam matte di seluruh bodinya. Laptop ini kelihatan sederhana nih best friend, namun elegan dan ditambah lagi bagian penutupnya menampilkan ukiran logo Asus yang dirancang dengan menarik. Menambah kesan premiumnya, laptop ini menggunakan material metal yang kerasa kokoh. Setiap kali saya megang laptop ini tuh kerasa kayak ngebawa laptop yang tahan banting guys. Asus juga telah menguji laptopnya ini supaya memenuhi standar durabilitas militer nih guys, sehingga memastikan laptopnya bisa bertahan di lingkungan atau kondisi yang ekstrim, kayak contohnya tuh ketinggian atau suhu rendah. Nah, yang saya kurang suka nih dari desainnya adalah mudah sekali kotor sama sidik jari. Apalagi ditambah varian laptop ini tuh cuma tersedia di warna hitam saja. Jadi perlu rajin-rajin kita bersihin kalau selalu ingin tampil prima. Sebagai laptop 14 inci, ukurannya tuh tergolong ringkas dengan ketebalan hanya 1,49 cm dan bobotnya yang ringan cuma 1,2 kg aja best friend. Oleh karena itu laptop ini sangat mudah dan enak nih guys buat dibawa kemana aja, mau itu ditaruh di dalam tas ataupun di jinjing kayak gini. Nah, baru-baru ini tuh kan ada tim gadget trend yang melakukan perjalanan keluar kota yang perlu naik pesawat kan guys. Nunggu di bandara katanya sambil ngetik pakai laptop ini di atas paha tuh kerasa nyaman, bingits dan asyik berkat keringkasan dan keringanannya. Laptop ini juga nyediain berbagai port buat menunjang aktivitas kita sehari-hari nih, yakni sebuah port USB Type-A, 2 USB Type-C, audio jack, dan HDMI. Sayangnya, Asus nggak menyematkan pembaca kartu micro SD nih guys di laptop ini, yang biasanya tuh saya temuin di laptop ZenBook. Memanfaatkan ukurannya, laptop ini nyajiin keyboard dengan tombol-tombol besar dan jarak antar tombol yang pas, yang mana mempermudah proses mengetik. Tombol navigasi panahnya pun nggak mepet dengan tombol lain sehingga meminimalisir kesalahan pencet. Satu hal yang saya rasain nih selama ngetik menggunakan keyboard ini adalah tombolnya tuh tergolong senyap sehingga nggak ngeganggu orang lain ketika digunakan. Buat ngebantu pengalaman mengetik dalam kondisi redup, tiap tombol keyboard laptop ini tuh bisa diiluminasiin dengan cahaya yang bisa disesuaikan dalam 4 tingkat kecerahan. Menariknya lagi, Asus juga menyematkan tombol khusus Copilot pada laptop ini yang memungkinkan pengguna bisa memanggil asisten AI di Windows dengan cepat. Soal touchpadnya, ukurannya tuh sangat luas dan permukaannya kerasa halus guys, sehingga jari saya bisa berselancar dengan mudah di atasnya. Sejauh ini sih saya nggak nemuin masalah sama sekali nih guys selama pakai touchpad dan keyboard laptopnya. ZenBook 14 OLED sesuai namanya mengusung layar Lumina OLED berukuran 14 inci di mana bisa ngehasilin tampilan yang memanjakan mata best friend. Meskipun resolusi layarnya hanya 1920 x 1200, ini udah cukup tajam buat ukuran layar 14 inci. Berkat rasio layar 16:10 membuat layarnya ini terlihat lebih luas dalam nampilin konten nih guys, terutama buat penggunaan kayak mengedit dokumen Excel. Kecerahan puncak layarnya mencapai 600 nits yang mana membuat tampilan layarnya ini tetap bisa dilihat dengan mudah, bahkan pas lagi saya gunakan membelakangi jendela waktu siang-siang hari guys. Untuk bezel layarnya pun terlihat tipis nih sehingga menambah kesan estetika laptopnya. Nah, pada bezel atas layarnya ini terdapat sensor infrared untuk autentikasi keamanan melalui Windows Hello. Dan juga terdapat webcam yang bisa ditutup melalui Privacy Shield fisik. Menariknya lagi nih best friend, layarnya ini bisa dibuka sampai sudut 180 derajat yang membuatnya bisa digunakan buat memperlihatkan tampilan layar ke lawan bicara dengan mudah, misal pas lagi meeting.
Nah, berkat AMD Ryzen 7 8840HS sebagai otak dari laptop ini, performanya tuh ngebut banget buat pekerjaan sehari-hari. Mau itu ngedit dokumen Excel berukuran besar ataupun multitasking berbagai aplikasi bisa dilakukan dengan mudah, guys. Performanya yang kencang ini juga nggak lepas karena RAM LPDDR5X berkapasitas 16GB dan penyimpanan M2 NVMe PCIe 4.0 SSD berkapasitas 512GB. Nah, SSD-nya ini juga masih bisa di-upgrade lagi nih guys dengan kapasitas yang lebih besar kalau diinginkan. Laptop ini juga didukung dengan konektivitas nirkabel Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3 buat memastikan pengalaman berselancar web yang cepat dan koneksi yang kuat dengan perangkat Bluetooth lainnya. Buat ngelihat lebih dalam mengenai performa laptop ini, Gadgetrend melakukan pengujian menggunakan aplikasi Cinebench R23. Hasilnya menunjukkan skor 1671 untuk single core dan 12572 untuk multi-core. Dalam pengujian yang lebih baru menggunakan Cinebench 2024, skornya adalah 98 untuk single core dan 680 untuk multi-core. Skor ini tuh tergolong cepet nih guys untuk sebuah laptop produktivitas. Meskipun bukan laptop gaming, ZenBook 14 OLED ini tetap bisa digunakan buat bermain game best trend. Saat Gadgetrend mengujinya dengan game Shadow of the Tomb Raider pada pengaturan grafis highest, laptop ini mampu menjalankannya dengan rata-rata FPS 30. Pada game lainnya yakni Genshin Impact di setelan grafis high dan FPS 60, laptop ini bisa memainkannya dengan rata-rata frame rate di kisaran 44. Seenggaknya laptop ini bisa kita gunakan buat mainin game yang populer sebagai selingan hiburan waktu istirahat bekerja. Suhu yang dihasilkan oleh laptop ini selama Gadgetrend gunakan buat bekerja tuh kerasa adem guys. Tentunya ketika bermain game, laptop ini kerasa lebih panas, tapi untungnya nih masih dalam batas wajar guys, yaitu di bawah 40 derajat Celcius untuk area keyboard dan terpanasnya 46 derajat Celcius di atas keyboard. Sebagai laptop Asus AI, prosesor dalam ZenBook 14 OLED ini dilengkapi dengan NPU yang mampu melakukan 16 triliun operasi per detik. Meskipun belum mencapai standar kategori Copilot Plus PC yang baru-baru ini diumumin oleh Microsoft, cuman guys, seenggaknya lebih cepat proses AI-nya dibandingkan dengan prosesor biasa. ZenBook 14 OLED ngehadirin fitur-fitur khas laptop Asus yang bisa diakses melalui aplikasi My Asus. Beberapa fitur diantaranya nih adalah membatasi pengisian daya baterai hanya ke 80% buat ngejaga kualitas baterai dalam jangka panjang. Terus ada juga noise cancelling ketika ngerekam suara sampai mendiagnosa laptop. Nah, laptop ini juga dilengkapi dengan webcam yang mendukung perekaman video beresolusi 1080 pixel. Ngehasilin rekaman yang tajam dan juga jelas buat keperluan meeting ataupun telepon virtual. Mikrofon yang tertanam di dalam laptop ini juga bisa ngerekam suara dengan jernih nih best friend. Speaker stereonya pun juga bisa punya volume yang kenceng namun tetap ngasilin keluaran audio yang jernih. Jadi saya bisa tambah enjoy kerja sambil dengerin lagu favorit seperti mati lampu. Yang disayangkan nih guys adalah lubang speakernya menghadap ke bawah laptop, sehingga kalau laptopnya tuh diletakin atau ditaruh di atas permukaan yang empuk kayak sofa, maka bakal membuat keluaran audionya terdengar lebih redup. Ada satu hal yang Gadgetrend perlu kasih tahu ke kalian nih kalau ingin menggunakan laptop ini dengan browser Chrome. Karena laptopnya menggunakan prosesor grafis AMD, bug di mana warna kursornya tuh menyatu dengan warna latar putih di Chrome kembali muncul nih guys. Bug yang nyebelin dan masih ada aja sampai sekarang. Nah, salah satu solusi yang Gadgetrend lakukan adalah dengan nonaktifin fitur Graphics Acceleration di menu setting Chrome. Ringkas dan ringan, checklist. Performa ngebut, checklist. Layar besar yang memukau, checklist juga. Nah, baterainya oke banget juga nih best friend. Saya amat terkejut kayak wow, sama ketahanan daya baterai yang disajiin oleh ZenBook 14 OLED ini. Buat penggunaan kerja sehari-hari saya dengan kecerahan layar disetel di level 70% dan backlit keyboard non-aktif, saya bisa pakai laptop ini selama 8 jam 30 menit dari baterai terisi penuh sampai ke level 10%. Amazing! Sangat menakjubkan nih guys, dan bisa dibilang ini adalah laptop dengan daya paling hemat nih yang pernah saya gunakan.
Dengan kata lain, ya laptop ini memungkinkan saya buat bekerja sepanjang hari di kantor ataupun di kafe tanpa harus selalu cari-cari colokan charger. Penasaran, saya pun ngetes ketahanan daya baterai laptop ini lebih lanjut menggunakan aplikasi PCmark 8 di setelan kecerahan layar 50%, backlit keyboard non-aktif, dan baterai dari 100%. Hasilnya, laptop ini mendapatkan skor 11 jam 53 menit. Skor baterai tertinggi dari seluruh laptop yang pernah tim Gadget Trend review sebelumnya. Tepuk tangan! Buat pengisian daya baterai laptopnya sendiri bisa dilakukan melalui salah satu port USB Type-C yang tersedia guys. Menggunakan charger bawaannya perlu waktu 1 jam buat ngisi daya baterai laptop ini dari level 10% ke 84%. Sedangkan kalau untuk pengisian penuh nih membutuhkan waktu total 1 jam 51 menit. Dengan ketahanan daya baterai yang ganas, bodi ringkas dan ringan, layar memukau serta performa yang ngebut, membuat Gadget Trend menobatkan ZenBook 14 OLED UM3406 ini sebagai laptop Windows terbaik nih guys saat ini untuk para profesional yang punya mobilitas tinggi. Harga resmi laptop ini pun juga nggak terlalu mahal nih, mengingat speknya yang tinggi yaitu Rp16.799.000. Cuma di beberapa toko online resmi, saya itu juga sempat lihat harga laptop ini bisa mencapai kisaran 15 jutaan rupiah, yang mana bikin dia semakin valuable pastinya guys. Nah, kalau kamu lagi cari-cari laptop yang cocok buat bekerja di mana aja nih dan tanpa perlu khawatir baterainya cepat habis, laptop ini sangat recommended. Ya, segitu aja guys video Gadget Trend kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Ketemu Muzan lagi jualan es. Cukup sekian dan jangan lupa bantu support kita terus ya guys dengan cara subscribe, like, dan komen, dan mampir juga ke website kita di gadgettrend.com. Saya mau pamit undur lagi dulu, mau maaf salah kata, and see you on the next video. Bye bye.